Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, mari selalu kita amatkan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan karunia-Nya. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Nashkurullah ala kulli hal. Baik keadaan yang kita sukai maupun keadaan yang tidak kita sukai. Sama-sama kita syukuri. Semoga rasa syukur kita ini mendapatkan balasan berlimpah dari Allah, sehingga kita berlimpah karunia, rahmat, pertolongan. Salah satunya wabah ini diangkat dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Materinya tauhid, temanya ma'iyatullah. Materinya tauhid, temanya ma'iyatullah, atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tema yang sangat sakral ya setelah ma'rifatullah di bab tauhid, yang menyebabkan tauhid atau iman itu kuat, tinggi, menunjukkan bisa dirasakan betul bahwa kita sedang memainkan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kekuatan iman, kekuatan tauhid ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Orangnya boleh sama, rumahnya boleh sama, pangkatnya boleh sama, apanya boleh sama. Tapi kualitas hidup akan sangat berbeda, manakala imannya memang sangat berbeda. Iman yang baik membuat kualitas hidupnya menjadi sangat baik. Tenang, bahagia, damai, tentram, insya Allah. Jadi, kalau di luar sana ada istilah, apa sih motivasi terbaik? Yang membuat orang bisa mencapai kualitas hidup terbaik adalah kualitas iman dan tauhid. Adalah motivasi iman dan tauhid. Yang nanti turunannya bisa ikhlas dan lain sebagainya. Nah, ma'iyatullah ini adalah salah satu tema yang akan mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah dan juga semakin berkualitas hidup kita. Ada dua ma'iyatullah. Yang ada dua jenis ma'iyatullah itu. Yang pertama, ma'iyatullahi bil ilmi wal ihatah. yakni kebersamaan Allah, Allah membersamai hambanya, yakni mengetahuinya dan melingkupinya. Nah, itu makna pertama. Ada dua makna gitu. Ma'iyatullahi bil ilmi wal ihatah. Allah membersamai manusia, yakni Allah mengetahui manusia. Jadi kemanapun manusia berada, maka Allah mengetahuinya. Ini namanya muraqabah. Keyakinan Allah selalu memperhatikan kita, mengetahui kita, melingkupi kita. Ini di surat Al-Hadid ayat 4. Bagi yang ini silakan dibaca. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Al-Hadid ayat 4. Ia ialah yang menciptakan langit-langit dan bumi.
di 6 hari. Tsumma stawa ala arsh, dan ia bersemayam di atas arsh. Ya'lamu ma yalju fil ard, ia mengetahui apa yang masuk di bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia, yakni Allah, bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'malun basir. Sungguhnya Allah Maha memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini namanya Allah bersama manusia, yakni Allah mengetahui manusia, Allah memperhatikan manusia, Allah basir bima ta'malun. Allah melihat manusia atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ma'iyatullahi bil ilmil ilmal ikhatata ini, di ayat ini diangkat melalui satu paket ayat terkait dengan ciptaan langit dan bumi. Allah mengetahui manusia karena ia bagian dari yang diciptakan manusia. Ya, karena ia menciptakan, ya ia mengetahui persis. Karena ia menciptakan, di mana diletakkan dan lain sebagainya. Allah menciptakan alam semesta dalam 7 hari ini, termasuk bumi. Di bumi ada orang-orang. Di sini dijelaskan Allah tahu yang masuk ke bumi. Yang masuk ini nggak sedikit. Ini kalau ada ilmuwan di sini bisa diteliti. Benda apa saja yang masuk ke bumi. Ini mungkin sejak zaman diciptakan sampai sekarang berapa triliun benda yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan ada yang keluar, berarti yang keluar yang dari bumi. Ya, yang masuk tanpa setiap hari ya cahaya kan. Kemudian apa yang turun dari langit? Berarti di atas sana banyak yang turun ke bumi ya. Karena tadi kan ada yang masuk ke bumi. Tapi ada yang turun bisa jadi nggak masuk. Turun dari langit, terus kemana? Nggak tahu, tidak harus ke bumi kan. Kemana? Wa ma ya'ruju fiha, dan yang naik ke atas. Masya Allah. Kalau melihat ciptaan alam semesta ini, kemudian kita menggunakan pikiran kita sedikit saja, kita akan mengatakan, ma khalaqta hadza batila subhanahu. Engkau tidak ciptakan ini sia-sia, maha suci Engkau, subhanahu. Faqina adzabannar. Nah, kemudian di konteks itu Allah tegaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yakni Allah mengetahui kalian semua dimanapun kalian berada. Masya Allah. Kalau keyakinan ini kuat, yang disebut dengan muraqabah, maka insya Allah membantu dan sangat membantu kita untuk tidak berbuat melanggar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditegaskan di ayat ini, wallahu ma ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ini yang pertama ya. Nah, ma'iyatullah bil ilmi ini adalah bagian dari muraqabah. Karena muraqabah itu kan, itulah muraqabah. Tapi itu bagian penting dari muraqabah. Yang masuk di dalam tataran iman, Islam, dan ihsan. Salah satu hadis yang terkenal itu, ketika ja'a rajulun Nabi SAW, syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sa'ar, la yura alaihi atharu safar, datang kepada Rasulullah seorang laki-laki
yang sangat putih sekali bajunya, hitam sekali rambutnya, tapi tidak ada bekas bepergian. Maka ya Muhammad akhbirni anil iman. Qala akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Ya. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, kata Rasulullah, ihsan adalah anta budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Menghamba kepada Allah, mengibadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan jika kau tidak melakukannya itu, maka engkau meyakini Allah akan memperhatikan. Nah, meyakini Allah melihatmu, inilah disebut dengan muraqabah atau bagian dari muraqabah yang sekarang menjadi bahasan kita. Nah, yang kedua adalah ma'iyatullahi bin nasr. Kebersamaan Allah kepada hambanya dengan memberikan pertolongannya. Nah, ini maknanya Allah akan menolong hamba-hamba ini. Nah, ini sudah naik kelas. Dasarnya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersamai orang sabar. Ini maknanya Allah menolong orang sabar. Nah, di konteks ayatnya meskipun mirip, tapi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, innallaha ma'ana di konteks ayat ini adalah ma'iyatullahi bin nasr. Jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kami. Yani ini Allah menjelaskan tentang dialog Rasulullah dengan Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana adalah ma'iyatullahi bin nasr. Karena memang kebersamaan Allah dengan orang saleh itu adalah kebersamaan Allah dengan pertolongannya, bukan hanya dengan pengetahuan. Makanya terkadang ma'iyatullah bil ilm disebut ma'iyatullah al-amma, yakni kebersamaan Allah secara umum, yakni kepada seluruh hambanya, kepada seluruh ciptaan Allah. Tentu bukan hanya manusia. Yang kedua, ma'iyatullahi bin nasr, kebersamaan Allah dengan pertolongannya, yakni ma'iyatullahi al-khassah. Bisa disebut dengan ma'iyatullahi al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus, yakni khusus sebagian hambanya yang saleh, yang dekat kepadanya. Nah, ini biasanya orang-orang yang mendapatkan ma'iyatullahi bin nasr disebut min awliyaillah, termasuk dari orang-orang yang dekat dengan Allah, yakni walinya Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatu bin nasr ini mirip, konsep ma'iyatu bin nasr ini mirip dengan hadis, atau dijelaskan oleh hadis Rasulullah yang juga terkenal. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi ahabba ilayhi mimma aftartuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Wa idza sa'alani la'utiyanna. Wa idza ista'adani la'u'idanna. Atau kama. Barang siapa yang menyakiti hambaku yang dekat kepada, maka aku umumkan perang kepada. Dan tidaklah ada sesuatu yang lebih aku cintai, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Dan seorang hamba terus mendekat kepada aku dengan hal-hal sunnah sampai aku cintai, kata Allah. Ini hadis qudsi ya. Dan ketika aku mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan bekerja, kaki yang ia gunakan untuk berjalan.
Kalau ia minta kepadaku, sungguh aku kasih. Dan kalau minta perlindungan kepadaku, sungguh aku lindungi. Nah, ini adalah orang yang sudah dapat tipe ma'iyatullahi bin nasr. Allah sudah menyertainya. Tentu bukan berarti Allah menjadi dia tadi ya. Allah, maka kata Allah, tangan yang ia gunakan untuk bekerja. Tentu Allah bukan menjadi tangannya. Tapi Allah memberikan pertolongan padanya. Nah, bentuk pertolongannya di dalam hadis ini namanya taufiq. Allah menjadikan lisannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya menepati keputusan Allah. Baik keputusan Allah yang al-hukmi asy-syar'i, yakni akhirnya ia tidak pernah melanggar, atau keputusan Allah yang al-kauni alam semesta akhirnya tidak pernah salah. Jadi ketemu benar terus. Dan kalau orang ini minta dikasih sama Allah, minta perlindungan dilindungi oleh Allah. Ya makanya akhirnya mereka yang dekat pada Allah ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, insya Allah bisa dipahami. Jadi kalau yang pertama ma'iyatullahi al-ammah. Kebersamaan Allah yang umum ini untuk semua hamba. Nah, kita bahas satu-satu. Ma'iyatullahi al-ammah ini, kebersamaan Allah yang umum ini, yang maknanya Allah mengetahui hambanya. Ini adalah keyakinan. Nah, karena Allah menyertai hambanya, siapapun hambanya, yakni Allah mengetahui hambanya, memperhatikan hambanya, maka tugas kita adalah memasukkan ilmu ini menjadi keyakinan. Sehingga kita naik kelas di konteks iman, Islam, dan ihsan, kita sudah menaiki kelas menjadi muhsin. Karena kita punya ihsan. Nah, pengetahuan nih, ilmu sekarang yang kita bahas ini. Karena kita tahu Allah menyertai manusia, yakni Allah mengetahui manusia, maka kita harus menjadikan ilmu ini menjadi keyakinan. Yakni bahwa kita meyakini betul Allah mengetahui kita. Keyakinan ini mendalam sekali sehingga tidak pernah copot, nggak pernah blank. Di konteks itulah berarti kita sudah naik menjadi muhsin. Karena kita telah berlaku ihsan. Kalau kita terus merasa, meyakini, terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Kita terus merasa diperhatikan, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini minimal akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, akan membuat kita, urut-urutannya, akan membuat kita dampak dari keyakinan ma'iyatullahi bil ilm ini. Yang pertama, kita akan berlaku taat kepada Allah. Minimal yang pokok. Taat itu berarti menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Sampai ini saja itu udah bagus banget. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sampai di sini, Masya Allah, udah bagus banget. Yang kedua, insya Allah, dengan keyakinan akan ma'iyatullahi bil ilm, Allah terus menyertai kita itu. Bahkan kita bisa naik kelas. Kita bisa taqarrub kepada Allah. Yang tadi dibunyi hadis pas bahas Ma'il bin Nasr itu, sudah levelnya sudah menambah nawafil. Jadi taqarrub kepada Allah dengan nawafil. Artinya nomor 2,
kita akan terdorong untuk terus menjalankan yang sunnah dan juga menjauhi yang makruh. Sampai kedekatan itu sebagaimana kalau kita kaitkan dengan tingkatan kedekatan sampai kita bisa menjadi khawasul khawas atau menjadi muqarrabin atau khawasul muqarrabin karena kita telah menjadikan hal-hal mubah menjadi sunnah. Nah, itu sudah poin ketiga ya. Jadi dengan keyakinan ma'iyatullah bil ilm kita bisa terdorong 1, 2, 3. Taat, kewajiban dan larangan ditinggalkan. Yang kedua, semakin dekat kepada Allah dengan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Bahkan nomor 3, semakin jauh kedekatannya kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah dengan cara yang sunnah saja, yang mubah saja sudah dijadiin yang sunnah. Nah, keyakinan ini harus berdampak. Makanya kalau ma'iyatullahi bil ilm, kebersamaan Allah dengan ilmu ini tidak berdampak, berarti jangan-jangan hanya jadi pengetahuan. Ini yang kita sayangkan. Oleh karena itu, berharap tema yang sangat krusial ini untuk kita semua bisa menjadi proses perubahan min ilmin ila imanin thumma ila amalin. Dari ilmu berubah menjadi iman, iman berubah menjadi amal. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Ini yang pertama tadi ya, yang tentang ma'iyatullahi al-amma, yang juga disebut dengan ma'iyatullahi bil ilmi wal ihata. Jadi ilmu akhirnya kita tangkap menjadi keimanan kita. Kita telah menaikkan derajat iman kita menjadi muhsin karena kita berlaku ihsan. Masya Allah. Semoga ya. Nah, caranya gimana ini? Caranya gimana ini? Supaya bisa menaiki derajat ini. Yang paling gampang laki-laki ini. Di dalam teori tazkiyatun nafs itu, yang paling gampang untuk menaiki hampir semua derajat keimanan itu adalah zikrullah. Zikrullah. Nah, zikrullah ini mencakup baik zikir Quran maupun zikir ma'thur, kalimatul azkar, terutama la ilaha illallah, terutama asmaul husna. Ini insya Allah kalau zikirnya bagus, maka akan terdorong kita untuk bisa memasuki wilayah ihsan. Tadi karena terus diingatkan dengan kata Allah. Gitu. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, peserta kajian mahasiswa Permati online ini, saya selalu pesan untuk memperbanyak ini dengan berbagai macam hal. Ada 3 ya plus 1, zikir tauhid la ilaha illallah, zikir istighfar dan zikir salawat, plus zikir Quran. Semoga Allah mudahkan. Di samping zikir, ma'iyatullah bil ilm atau muraqabah ini juga bisa kita dapatkan lewat tafakkur fil alam. Ini juga menjadi latihan. Tafakkur fil alam. Sehingga setiap melihat ciptaan Allah, selalu langsung ingat Allah. Kalau selalu melihat ingat Allah, naik menjadi, oh Allah lihat kita. Jadi hati sedikit sekali blanknya, atau hati sedikit sekali ghaflahnya. Kalau lisannya zikir,
matanya memperhatikan. Dan nanti ditambah nomor 3, telinganya mendengarkan kalimatul azkar wal ayat Qur'aniyah. Nah, nomor 3 langkahnya mendengarkan ayat atau mendengarkan azkar. Jadi 3, mata, pendengaran, kemudian ditambah gerakan. Semoga hati ini terus dilingkupi oleh proses yang membuat kita akhirnya memiliki ittisal billah, yakni punya hubungan dengan Allah. Nah, kalau punya ittisal billah, semoga kita bisa naik menjadi muraqabah billah, merasa terus diperhatikan Allah SWT. Ya, tadi ya. Jadi karena terus kita ittisal billah, terus berhubung dengan Allah, maka insya Allah kita berharap akhirnya tema ini bisa kita jalankan. Kita muraqabah billah, kita selalu merasa diperhatikan Allah. Padahal sesungguhnya memang Allah memperhatikan kita, tapi kita menghadirkan keyakinan itu. Makanya tadi berubah min ilmin ila iman, wa min imanin ila amal. Berubah dari ilmu menjadi iman, dan dari iman menjadi amal. Ini yang pertama ya, ma'iyatullahi. Sekarang, nomor 2, ma'iyatullahi bin nasr. Ini sudah kelasnya tinggi sekali. Tapi sebagaimana dalam ilmu, kita mempelajarinya agar kita bisa meraihnya. Entah kapan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'iyatu bin nasr ini adalah Allah akan menolong hambanya. Nah, awalnya ma'iyatu bin nasr itu sesungguhnya adalah ma'iyatul bil ilm. Kalau kita perhatikan tadi, Allah menyertai hamba. Nah, maka akhirnya bukan karena pengetahuan ini kita akhirnya ingin menjadikan ini menjadi iman. Itulah namanya ihsan. Nah, kalau orang sudah ihsan, dia merasa terus diperhatikan oleh Allah. Maka tadi dampaknya kan 3 tadi. Dia taat kepada Allah, mendekat Allah, bahkan nomor 3, semakin dekat. Bahkan yang mubah saja menjadi sunnah. Ini semua proses 3 sunnah ini. Ini adalah proses kedekatan sebenarnya. Karena proses mendekat itu kan dengan yang wajib, dengan yang sunnah, dengan apa saja. Baik yang terkait dengan hati, maupun terkait dengan anggota badan. Atau terkait dengan lisan. Nah, kalau orang sudah mendekat, maka dia akan mendapatkan ma'iyatullahi bin nasr. Allah akan menolong hambanya. Nah, ini disebut dengan karomah itu. Kalau dihubungkan dengan aulia Allah. Tapi pertolongan secara umum didapatkan dari hamba, dari Allah SWT kepada hamba-hambanya secara umum. Asal kita terus bisa menjalankan ma'iyatullahi al-ammah, insya Allah kita akan disertai oleh Allah. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah SWT. Kalau kita terus mendekat kepada Allah, kita taat kepada Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Sebagaimana Allah janjikan, innallaha ma'as sabirin. Kan salah satu bentuk sabar adalah ketaatan kan. Sabar, ingat materi sabar. Sabar untuk taat. Sabar dari maksiat. Sabar dari ujian. Nah, sabar untuk taat adalah sabar yang paling tinggi. Di mana kalau orang bisa melakukannya, maka insya Allah mendapatkan ma'iyatullah. Innallaha ma'as sabirin. Yakni apa itu? Yakni mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita kaitkan dengan hadis tadi. Idza ahbabtuhu, kan tadi. Kan awalnya wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi habba wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftartuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali yang aku fardukan kepadanya. Jadi ini sudah proses mendekat. Wa ma wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Dan tidaklah seorang hamba terus mendekat kepadaku dengan hal sunnah sampai saya cintainya. Awalnya ini bab takarrub dengan yang wajib dulu. Berarti tadi kalau kita kaitkan materi di atas, dampak pertama tadi, yang saya sebut sebagai ketaatan tadi. Sungguhnya itu sudah masuk kategori takarrub. Takarrubnya dengan ketaatan. Levelnya masih menjalankan kewajiban, menjauhi yang larangan. Taat. Nah, ketaatan ini terus dinaikkan menjadi takarrub yang dengan sunnah. Gitu. Tadi, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Nah, hal-hal sunnah ini bukan diambil dari hal yang sunnah saja, tapi juga diambil dari meninggalkan makruh kan sunnah. Tapi bukan saja itu dia naik, yang mubah-mubah dijadiin sunnah. Itu yang tadi sudah dijelaskan dia. Kalau sudah begini, kata Allah di ayat qudsi, wa idza ahbab hatta uhibba, sampai Allah akhirnya mencintaikan orang yang takarrub. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketika saya sudah mencintainya, maka saya kata Allah adalah kata Allah pendengar dan yakinakan untuk mendengar. Nah, pertolongan Allah ini ternyata kalau menggunakan hadis ini jatuh setelah mahabbah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Tetapi di sana ada pertolongan Allah yang bisa jadi tidak secara eksplisit dinyatakan dari mahabbah dulu. Ya, Allah menolongnya. Jadi ada seperti di ayat innallaha ma'as sabirin. Ini pertolongan Allah kepada orang yang sabar, tidak ada penjelasan bahwa Allah mencintainya terlebih dahulu. Tetapi secara umum, sebagaimana ayat dan hadis selalu menjelaskan, bahwa pertolongan Allah yang paling banyak disertai dengan mahabbah Allah kepada hamba itu. Tapi juga di banyak hal, pertolongan Allah langsung diberikan kepada hambanya tanpa ada penjelasan mahabbah kepada hambanya. Ya, kami ulangi lagi. Jadi, ma'iyatullahi bin nasr ini adalah ternyata lanjutan dari ma'iyatullahi bil ilm. Ketika orang sudah merasa dibersamai Allah, maka insya Allah dia mendapatkan balasan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk pertolongan Allah ini atau proses pertolongan Allah ini kalau memperhatikan Quran dan hadis, prosesnya dua. Bisa proses mahabbah terlebih dahulu baru mendapatkan pertolongan. Yang kedua, bisa langsung dapat pertolongan tanpa ada mahabbah. Allah menolong aja hambanya karena ia sudah menjadi hamba yang taat. Meskipun di konteks dua proses ini karena hanya penjelasan ayat. Bisa jadi Allah memang telah mencintai hamba tersebut. Iya. Nah, karena bab mahabbah ini kan bab khusus. Gitu. Yani orang yang sudah mendapatkan mahabbah, bahkan sebenarnya mengatakan otomatis akan mendapatkan pertolongan. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan penjelasan ini, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT, maka ternyata balik kepada materi awal. Ma'iyatullahi bil ilm. Ini yang harus dikuati. Sehingga dampak dari ma'iyatullahi bil ilm ini kita bisa jalankan. Jadi kalau ditanya gimana bisa mendapatkan pertolongan Allah, caranya jalankan konsep ma'iyatullahi bil ilm. Yakni, pertama, jadilah hamba yang taat kepada Allah. Dengan cara menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Yang kedua, teruslah mendekat kepada Allah.
dengan hal-hal sunnah dan juga meninggalkan hal-hal makruh. Nomor 3, teruslah mendekat kepada Allah dengan membuat hidup ini, yang mubah-mubah ini menjadi ibadah, menjadi sunnah. Kalau sudah menjadikan ini, insya Allah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk ketaatan yang di Quran itu diangkat menggunakan konsep ma'iyatullah adalah sabar. Sangat terkenal, innallaha ma'as sabirin. Oleh karena itu terkadang para ulama mengatakan, kalau dicari gimana dapat pertolongan Allah, gitu, maka ada beberapa hal khusus gitu yang Quran maupun Sunnah itu menyebutkan ma'iyatullah bin Nasr ini. Gitu. Apa itu kira-kira? Kalau tadi kamu ingin mendapatkan pertolongan Allah tadi, ma'iyatullah bin Nasr tadi kan menggunakan 3 hal tadi. Tapi di sana di Quran ada beberapa hal khusus disebut. Gitu. Yang juga sebenarnya kalau secara materi masuk ke 3 hal itu. Tapi secara khusus disebut. Yang pertama, misalnya kesabaran. Orang kalau sabar, insya Allah mendapatkan ma'iyatullah bin Nasr, pertolongan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Apa? Kesabaran ini adalah amal soleh yang secara nyata mendapatkan pernyataan ma'iyatullah. Gitu. Artinya kalau kita terus mengupayakan diri menjadi orang yang sabar, insya Allah mendapatkan pertolongan Allah. Nah, tentu di konteks ini kembali ke konsep sabar ya. Ini materi tazkiyatun nafs. Yakni sabar, kesanggupan menanggung beban untuk bisa taat kepada Allah. Beban itu isinya apa? Isinya perintah Allah. Yang kedua, larangan Allah. Yang ketiga, ujian dari Allah. Yani kuat menjalankan taat. Kuat, terkadang kan emang kadang nggak kuat ya. Aduh, kalau di konteks sekarang, ngaji. Lagi susah gini. Itu baru perintah ngaji aja. Belum perintah-perintah yang lain. Makanya saya suka bergumam sendiri itu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita semua ini nggak sanggup taat. Kenapa ya? Perintah Allah luar biasa. Bukan karena perintah Allah itu sulit, karena kita yang memang terlalu lemah. Gitu. Insya Allah dengan hidayah Allah, pertolongan Allah, semoga Allah terus membantu kita. Gitu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, memang kita nggak bisa berlaku taat. Untuk jaga sholat, untuk makan halal aja. Untuk berlaku baik kepada keluarga, untuk berlaku baik sama tetangga, berlaku baik kepada saudara, kepada teman, kepada wah itu saja, masya Allah. Untuk selalu, apalagi yang taat, yang tadi taat tapi taat di konteks amal hati. Makanya sudah pernah saya ingatkan dulu ya. Kalau ngomong kewajiban, jangan sampai kita terjebak kepada pemahaman klasik. Kewajiban itu yang tampak itu, Kak, sholat, Kak, puasa, haji. Kewajiban itu ya baik yang terkait dengan perbuatan, baik yang terkait dengan hati, baik yang terkait dengan lisan. Bagaimana? Kan wajib berkata jujur, dan lain sebagainya. Kalau larangan apa? Larangan ya termasuk sabar atas larangan. Larangan apa contohnya? Ya larangan kan baik larangan yang terkait dengan perbuatan, contohnya mencuri misalnya. Larangan terkait dengan hati, berarti riya misalnya. Menjaga hati supaya tidak riya, masya Allah.
Apalagi sekarang ya, sekedar keluar dari tema. Sekarang musimnya selfie, ya. Selfie. Ketika orang selfie ini kan bisa jadi ya sekedar tidak sampai masuk ke hati, yaitu mubah lah. Tapi kalau sampai masuk ke hati, akhirnya setan bisa menjebaknya menjadi ria, lah kan sama aja nyusahin diri sendiri. Udah moto ya, memfoto ini, sudah pakai ekstra kegiatan, terus ujungnya dosa. Misalnya orang makan, terus difoto, ditaruh di Facebook atau di Instagram. Kalau ya sekedar, nah ini nggak apa-apa, sekedar. Kalau pamer, ria, ya. Nih gue nih makan di resto XYZ. Kan jadi perkara. Menjaga hati kayak gini, Masya Allah. Jangan sampai gitu. Berbuat ini dan itu, terus berbuat itu kan udah butuh resources ya. Kayak ini contohnya ngurus anak nih, ini yang sedikit bab ngurus anak. Kalau ada ibu-ibu di sini hati-hati. Ngurus anak ini termasuk perbuatan yang hampir menyita kita 24 jam. Apalagi masih bocah pun, bayi. Kalau perbuatan ini sampai terkulik oleh hati kita karena kejebak setan kitanya ini, sampai ngangkat, batal tuh amal. Hati-hati itu kita semua. Misalnya nih, saya pernah nyampein tak lama kapan tuh. Mak ngomong kayak gini, hei, mak ini udah capek-capek siang malam ngurus kau. Mak itu hampir mati tuh ngelahirin kau. Begini toh balasanmu. Ingat nggak ada ayat? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Ini nyebut-nyebut nggak? Kalau orang dia bilang ngundat. Makanya kalau misalnya kita kedapatan punya anak, naudzubillah, ya udah dindem aja di hati, ya berdoa. Kalaupun ya dimarahi, jangan kita ngangkat kebaikan kita. Bodoh kalau kita ngangkat. Mendingan kita marahin dia, insya Allah pasti jadi amal soleh kalau marahnya benar ya. Kalau marahnya nggak benar ya. Tapi kalau sampai kita ngangkat, kita udah capek dari bocah sampai umur 10, 20, 30, terus kita angkat. Habis amal kita. Bodoh kitanya. Naudzubillah. Hati-hati ya, yang jadi ibu-ibu. Bukan ibu-ibu aja sih, bapak-bapak juga. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan hal buruk dari anaknya, jangan sampai kita kejebak mengangkat kebaikan. Kenapa? Karena itu membatalkan kita. Bodoh, makanya perlu ngaji. Gitu. Ini kalau ngaji, dengerin, jangan ngaji sambil ada yang tiduran nih pasti. Zoom-nya tidak ada ininya kan. Jadi benar-benar nih, sabar dari kemaksiatan, terutama maksiat hati itu. Terus sabar dari ujian nggak sekarang kita yang diuji. Sabar nggak, kuat nggak, atau ngeluh nggak? Insya Allah kuat. Ya. Ujian sekarang Masya Allah ya, kemana-mana terbatas. Juga nggak tahu kapan selesainya ini perkara. Pakai masker sepanjang hayat, ngirup ininya sendiri, apa itu karbohidratnya sendiri. Nah ini ketahanan kita menanggung ini, insya Allah berbuah ma'iyatullah. Innallah ma'as-sabirin. Kedua, salah satu yang juga mendapatkan pernyataan ma'iyatullah adalah ihsan. Lama al-muhsinin. Gitu. Ihsan juga mendapatkannya. Ihsan itu ternyata adalah ma'iyatullah al-amah yang tadi kita bahas. Orang yang muraqabah kepada Allah, yakni merasa terus diperhatikan Allah. Itu ternyata juga mendapatkan ma'iyatullah bin nasr. Lama al-muhsinallah, lama al-muhsini. Jadi cocok ya materinya, dahsyat sekali Quran.
Yang ketiga termasuk yang mendapatkan ma'iyatullah bin Nasr itu maqam nubuwah. Tapi ini nggak bisa ditiru ya. Kenapa tadi? La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ma'ana ini untuk Nabi dan Abu Bakar itu ma'iyatullah bin Nasr. Jadi innallaha ma'ana ini maqam nubuwah. Seorang yang mendapatkan, orang yang menjadi nabinya Allah, insya Allah Allah akan tolong. Nah, termasuk yang mendapatkan ma'iyatullah adalah yang secara implisit disebutkan oleh hadis tadi adalah maqam al-wilayah, maqam kewalian, tetapi tidak secara eksplisit menggunakan, tidak mendapatkan ma'iyatullah itu. Makanya tidak saya sebutkan. Tapi secara umum kan wilayah itu masuk di bab tadi yang di atas ya, yang takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulang lagi ada beberapa hal khusus di Quran yang secara khusus langsung berbuah ma'iyatullah. Ya, yang pertama adalah sabar, kedua ihsan, yang ketiga maqam an-nubuwah. Tapi yang kedua ini kan nggak bisa dan tidak boleh ditiru. Orang tidak boleh berproses jadi nabi setelah nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa murtad. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kami ulangi lagi, ada ma'iyatullahi bil ilm dan ada ma'iyatullahi bin nasr. Nah, ma'iyatul ilmi ini justru adalah jalan menuju ma'iyatullahi bin nasr. Tugas kita ada di ma'iyatullahi bil ilm. Nah, semoga nanti kita mendapatkan ma'iyatullah bin nasr. Nah, kalau orang sudah berada di posisi ma'iyatullah bin nasr, sesungguhnya ia telah mendapatkan kehidupan yang nyata-nyata baik. Karena selalu disertai Allah, ditolong oleh Allah. Hidup ini kan cuma dua, gitu kan? Kalau nggak hal positif, hal negatif. Dan kalau nggak karunia, ya pasti ujian. Nah, untuk mendapatkan karunia, untuk terhindar dari kesulitan, cara efektif adalah mendekat, meminta kepada yang menjalankan hal itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang ditolong oleh Allah sebenarnya sudah mendapatkan kunci hidup yang tak terkira. Apalagi kelak di akhirat mereka telah dijanjikan oleh Allah satu posisi yang sangat mulia. Pesan utamanya dari materi ini adalah ayo kita masukkan konsep ma'iyatullah bil ilm menjadi keyakinan dan iman. Kalau sudah menjadi keyakinan dan iman bahwa Allah terus mengetahui kita, perhatikan kita, maka kita bisa memasukkan hal ini menjadi amal, berdampak menjadi amal. Baik ketaatan atau kedekatan. Kedekatan dalam sunnah dan makruh, atau bahkan kedekatan yang lebih jauh, yakni menjadikan hal mubah menjadi sunnah. Kalau sudah kayak gitu, sungguhnya kita telah menghambakan hidup kita kepada Allah. Makanya kalau kita kaitkan dengan ikhlas, ayo kita naik kelas dari mengikhlaskan amal menjadi mengikhlaskan hidup. Dari sekarang nyatakan terus di hati kita dengan bahasa yang kita pahami, ya Allah, aku persembahkan hidup ini untuk, bukan hanya aku persembahkan perbuataku untuk, bukan hanya aku persembahkan hartaku untuk, bukan hanya aku persembahkan dakwahku kepada, tapi aku persembahkan hidupku ini untuk. Aku ingin mempersembahkan hidupku ini untuk. Masya Allah. Kalau sudah mempersembahkan hidup kepada Allah, berarti ia telah bisa menjalankan semua konsep ma'iyatullah bil ilm tadi. Dan kalau sudah bisa begitu, insya Allah mendapatkan ma'iyatullah bin nasr. Ya, ayo kita persembahkan hidup kita ini kepada Allah, karena semuanya akhirnya menjadi nilai ibadah, nilai sunnah, bukan menjadi nilai. Mungkin demikian jemaah dirahmati Allah materi tentang ma'iyatullah. Ada waktu cukup. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Qulu qauli hadza. Wassallallahu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan kita paham dan bisa jalani. Saya lihat ini ada pertanyaan ya Ustadz. Ada yang raise hand. Mbak Hani masih bisa Mbak Hani? Silakan Mbak Hani. Di unmute Mbak. Mbak Ani, silakan. Silakan ya. Siapa Mbak? Mungkin Udah bisa Kak? Belum bisa, belum nyambung ya. Mbak Ani, silakan Mbak Ani. Apa enggak dengar ya? Itunya masih mute ya, speakernya? Sebentar. Mbak, saya udah buka tapi dia mungkin belum dengar kali. Kalau belum di chat juga belum ada deh, sebentar. Belum ada. Kalau gitu saya ya Ustadz yang nanya ya Ustadz ya. Oke, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dibetulkan ya Ustadz ya. Ya. Jadi proses dari yang ma'iyatullah dengan ilmu, terus ke pertolongan, terus menjadikan yang ketiga apa ya Ustadz tadi? Kebersamaan bersama Allah, yang ketiga apa Ustadz? Yang di mana bukan kebersamaan itu. Ya, ma'iyatullahi bil ilmi ini, yang kebersamaan Allah yang dengan ilmu itu. Lalu yang kedua dengan pertolongan Allah, yang ketiga dengan apa Ustadz ya tadi ya? Yang mana nih? Yang mana ini? Yang terakhir. Ya, kebersamaan kita itu caranya dengan ilmu, dengan pertolongan, terus mendapatkan pertolongan Allah. Lalu yang ketiganya apa tuh Ustadz ya? Yang ketiganya sebentar. Untuk apa? Untuk bisa ma'iyatu bil ilm atau yang untuk apa nih? Jadi maksud saya gini, dari tadi proses yang ma'iyatullah, yang 3 proses tadi untuk meningkat, katakanlah dari ilmu menjadi amal, lalu dari ilmu menjadi iman. Ya, ilmu menjadi iman, terus menjadi amal gitu. Itu semua kan proses yang circle dijalanin terus ya Ustadz ya. Betul ya. Untuk meningkatkan tadi semua itu sebetulnya mau ditahapkan apapun juga kita harus menjalankan yang 3 tadi itu Ustadz ya. Betul ya Ustadz ya? Betul. Nah, pertanyaan saya begini. Ini problem saya terutama ya. Udah ilmu udah tahu gitu Ustadz ya. Terus waktu amal tuh susah sekali, waktu menjalankannya tuh susah sekali gitu. Oh iya. Kayaknya mungkin kita kebanyakan ilmu kali ya Ustadz ya. Jadi aplikasinya sedikit banget gitu loh, nggak muter gitu loh Ustadz. Kalau ngontel pertamanya tuh berat sekali. Nah, itu bagaimana caranya supaya itu mudah, satu. Terus yang kedua pertanyaannya begini Ustadz. Tadi Ustadz sebut bahwa ingat ya, kita tuh menjalankan kewajiban tuh jangan di perbuatan aja. Kayak contohnya misalkan kita sekarang udah sholat, terus ditambahin juga sholat sunnah, katakanlah gitu ya. Tapi kita tuh agak lalai loh dengan hati. Oh, yang amal hati ya? Ya, amal hati. Lisan juga barangkali juga mungkin agak lumayan karena kelihatan ya. Kalau yang hati itu agak terabaikan, tanda kutip, meskipun kita juga diajar ada ikhlas, ada sabar. Nah, padahal itu yang dilihat Allah nanti dihisab, itu kan hati ya Ustadz ya. Yang perbuatan itu kan malaikat hanya mencatat. Nanti ini laku apa enggaknya sebagai amal kan Allah ya, dengan melihat hati kita ya Ustadz. Betul. Itu bagaimana kita menanamkan bahwa hati itu penting gitu loh. Kan sekarang kayaknya enggak gitu. Barangkali itu Ustadz bisa lebih dalam ke situ. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya, khusus yang kewajiban amal hati tadi, ini memang tadi yang kalau kembali ke yang pertama, cycle-nya itu kan memang ya kita ada ilmu, terus dapat pertolongan Allah, termasuk ada dapat hidayah Allah. Kayak kalau mau ditambah 3, berarti supaya bisa berbuah dari ilmu ke iman, iman ke amal, ya butuh usaha atau istihad ya. Kita butuh berilmu. Ya. Kedua, ya supaya jadi itu butuh hidayah Allah. Nah, setelah hidayah Allah ditambah butuh pertolongan Allah SWT. Nah, khusus masalah amal hati yang terasa
kurang dapat perhatian. Ini memang salah satu sebabnya karena selama ini proses keilmuan kita dalam Islam ini memang banyak terjebak di amal-amal yang dohir. Gitu. Terutama memang kan yang paling gampang itu kan yang tampak, sehingga akhirnya yang paling tampak fikih. Gitu. Nah kalau fikih itu kan pasti bahasanya amal dohir. Karena memang dasar ilmu fikih itu dohir. Karena al-hukmu bil-dhawahir. Hukum dengan yang dohir. Yang tidak dohir kan nggak bisa dijelaskan sekarang. Itu nanti kelak di akhir. Nah kalau kita bicara fikih, babnya pertama kali kan toharo. Setelah toharo, sholat. Tapi sholat, zakat. Terus saum, terus haji. Terus nikah, terus buyuk jual beli. Terus terakhir jihad. Terus terakhir bab doa. Ya kan nggak ada ikhlas, syukur, sabar, nggak ada di fikih. Kenapa? Ya karena memang bukan ilmu zahir. Nah, dampak dari proses keilmuan yang begini membentuk sudut pandang. Seakan-akan kewajiban ya hanya itu. Padahal enggak, makanya itulah yang saya kemudian menginisiasi kajian cabang iman. Nih, kalau kayak gini ini Islamnya teman-teman kita bisa hanya terkonsentrasi di urusan-urusan yang tampak lah, yang cabang iman yang lain nggak keurus. Akhirnya saya populerkan, alhamdulillah itu mulai populer studi cabang iman sekarang, gitu. Dan mulai juga banyak ustadz-ustadz yang lain yang mengkaji cabang iman menggunakan buku yang lain, bukan hanya misalnya bukunya Imam Baihaqi, ya ada bukunya Qamul Tughyan misalnya. Intinya cabang iman menjadi populer. Oh, berislam itu bukan hanya urusan itu. Itu jadi kalau kita perhatikan proses awalnya kayak gitu. Nah, kira-kira sebab terabaikannya itu karena tadi proses keilmuan yang bisa jadi terlalu terkonsentrasi di urusan yang tampak kayak di ilmu fikih. Yang kedua, karena saking konsentrasinya ilmu ini itu dibahas jarang, kalaupun dibahas di ujung biasanya. Yang biasanya kalau di tradisi masyarakat tradisional kan ikut tasawuf atau ikut kajian kayak gini setelah umur 40 tahun rata-rata. Salah satu alasannya karena kalau masih muda belum bisa menata hati, takut nanti gitu. Padahal ikhlas itu kan wajib sejak awal gitu. Khusyuk itu kan wajib sejak awal, bukan setelah 40 tahun. Nah, ini cara pandang ini membuat akhirnya ilmu hati menjadi terabaikan, seakan-akan ilmu tua gitu. Ini aneh gitu. Emang betul kalau masih muda beda, tapi kan ikhlas itu wajib dari awal, bukan setelah umur 40 tahun gitu. Nah, ke budaya yang kayak gini menyebabkan terkadang kita ngaji ilmu hati itu belakangan. Nah, sehingga udah kadung belakang, udah kadung mengakar. Riaknya tuh udah kadung mengakar dari kecil gitu. Nggak disentuh ikhlas. Sampai tua pun tetap riak gitu. Nah, riak sekarang bergonta-ganti bentuk, ya, narsis, apa tadi gitu nama-namanya itu. Gitu. Ini sebenarnya riak benarnya. Cuman mendapatkan bahasa-bahasa lain yang lebih keren. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Nomor 2, nomor 3, salah satu sebab agak dapat perhatian ini karena memang harus diakui amal hati itu karena tidak tampak, karena juga ada proses keilmuan yang tadi, itu adalah saking ininya, emang harus diakui itu sulit gitu. Jadi berlatih sholat sama berlatih ikhlas itu memang berlatih ikhlas. Gitu. Makanya orang insya Allah lulus sholat belum juga lulus ikhlas. Gitu. Gak gampang juga itu, insya Allah. Gitu. Orang lulus puasa Ramadan itu, padahal nggak makan seharian, tapi belum tentu lulus khusyuk. Gitu. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena hati itu punya kekhasan kan. Dia dibolak-balikkan oleh Allah. Gitu. Nah, bolak-balikkan ini, nah ini yang jadi ibarat kata ini kalau kita berlatih
melempar kotak di tempat X, di titik X gitu. Tok, tok, insya Allah bisa. Tapi ini melempar kelereng di titik X, kan susah dong bolak-balik. Jadi ya, nyebrang sana, nyebrang sini. Gitu. Makanya ada doa ya muqallibal qulub, tapi qalbi ala dini. Hai yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan disebut dengan qalb lana yaqlub. Itu Bu kira-kira. Jadi memang karena proses keilmuan mungkin kemudian agak lambat. Terus yang terakhir karena memang karakter hati sendiri itu memang bolak-balik. Sehingga memang kadang perlu, makanya perlu istilahnya, perlu ketekunan. Ya udah tekuni aja. Gitu. Makanya sering saya kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin nggak satu pun kita ini bisa mendapatkan maqam fi ilmu hati yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadel, Saya siapa? boleh bertanya? Saya Yudi. Silakan, Nama Pak. saya Yudi. Fadel, Nama saya Fadel. Yudi. Halo? Fadel, Ya, Pak. Ya, nama saya Yudi. Saya dari California di Amerika. Masya Allah. Saya mau bertanya Pak Ustadz ya. Nah, Masalah mengenal atau bersama dengan Allah ini kan sebetulnya kan Allah itu kan gaib ya, Pak Ustadz ya. Jadi Allah itu kan tidak bisa didekati secara secara jahir ya, secara apa ya, secara fisik gitu lah ya. Tapi kita harus mendekatinya itu secara gaib juga. Tapi kita bisa merasakannya secara jahir. Kan begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, sebetulnya piranti atau peralatan yang paling memungkinkan untuk dekat dengan Allah itu bagaimana? Karena selama ini bagi saya itu agak sulit ya, karena apa ya, sudah saya coba secara ikhlas, saya coba begini, saya coba begitu, saya coba begini, saya coba begitu, tetap aja sampai sekarang saya masih kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh, begitu, Ustaz. Dan kemudian saya baca di satu hadis qudsi bahwa katanya ada satu hadis qudsi bahwa apa ya, di dalam diri kita itu ada dada, ada apa segala macam sampai akhirnya ada satu syir. Nah, disitulah baru kita bisa menemukan Allah. Nah, itu apa? Bagaimana caranya supaya bisa begitu, Pak Ustaz? Oke. Itu pertanyaan saya. Oke. Supaya saya ini masih apa ya, mantap gitu loh, mantap bahwa mantap. Perjalanan hidup saya ini betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang bisa, supaya nanti akhirnya pada saat saya meninggal saya bisa sampai kepada tahapan Allah ridho dan saya pun ridho. Nah, itu kan. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini bagus sekali. Ketika kita merasa saya kayaknya udah takarub pada Allah, tapi kok kayaknya masih belum takarub gitu. Itu perasaan baik justru. Kalau ada orang sudah merasa dekat, malah khawatir jangan-jangan dia jauh sebenarnya gitu. Bahkan kalau kita ketemu orang yang katakan disebut min auliyaillah gitu, tetap aja orang nggak ada yang ngerasa dia dekat. Nggak ada. Ini gue deket nih kalau kata orang Jakarta, gue orang deket pada Allah nih, jadi orang jauh itu sebenarnya. Yang kedua, bahasan deket sama jauh ini memang bahasan iman ya, kan bukan fisik seperti kata Bapak ya. Kan bukan fisik ya, itu clear. Makanya konsep mendekat itu. Jadi mungkin kita nggak perlu jauh, tadi ada bahasan sir, ada bahas itu di asrar qalb itu ya. Itu nanti di ilmu tazkiyatun nafas itu perlu kajian agak lebih dalam. Tapi mungkin di kajian tauhid ini kita pakai hadis yang tadi aja populer Pak. Itu aja dikerjakan. Semoga nanti Allah yang hadirkan pertolongannya. Dan tadi kan kata Rasulullah, kita pegangnya aja kata Rasulullah. Wa ma yataqarrab ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Itu hadis muttafaqun alaih itu kan. Hadis Bukhari Muslim. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan. Jadi memang konsep takarub ini Pak, ada beberapa versi. Ada yang takarub itu versinya adalah versi yang tampak sekali menjadi mahdhah. Itu yang terkadang ada persepsi sebagai masyarakat takarub itu yang mahdhah gitu.
yang bentuknya emang terasa kita dekat. Contohnya kita berada di pengimaman sepanjang 24 jam dan nggak keluar. Bukan itu. Gitu. Meskipun itu termasuk, tapi bukan hanya itu. Gitu ya. Karena sebagaimana saya jelaskan, bahwa kita ini ketika kita menyayangi orang-orang miskin, itu takarrub sebenarnya. Tapi kan kadang ngerasa, ini kan nggak ngerasa takarrub ya. Kalau takarrub itu kan ngerasa kita dzikir, kita nangis, atau bahkan kadang dari orang-orang yang jauh kita berada di multazam, kemudian kita dzikir dari jam 1 malam, sampai kemudian subuh, itu terasa takarrubnya. Betul, tapi bukan hanya itu. Ini konsep takarrub yang juga harus kita pahami melalui hadis ini. Semua wajibat gitu. Takarrub kita misalnya dengan dakwah, dengan amar ma'ruf, itu takarrub sebenarnya gitu. Dari mana? Dari hadis tadi. Cuman memang harus diakui bahwa suasana takarrub yang ghairu mahdhah terkadang tidak menghadirkan rasa takarrub. Nah, itu rasa aja. Sehingga takarrub biasanya yang identik dengan para aulia itu di samping takarrub yang tadi, itu dia punya takarrub khusus. Ya, kayak misalnya Syaikhul Qadir Jailani itu terkenal kan dengan zikirnya. Gitu. Cuman para pengikutnya yang kita nyebutnya menempatkan beliau berlebihan. Aslinya beliau ada orang yang memang orang yang alim dan menggabungkan ilmu dan hati yang luar biasa. Jadi memang harus diakui takarrub yang bentuknya mahdhah, terutama yang azkar di malam hari kayak tahajud dan lain-lain itu memang terasa takarrubnya. Tapi kita akui bukan hanya itu. Nah, yang kedua, takarrub yang kedua adalah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik ketika kita bicara yang sunnah itu adalah ketika kita sudah mulai memperhatikan amal hati, Pak. Ini memang yang jadi perkara adalah amal zahir mendapat perhatian lebih banyak daripada amal hati. Tidak seimbang. Nah, takarrub lewat amal hati, itu insya Allah mulai ada rasa takarrubnya. Kalau kita kuat tawakalnya, ya kan sekarang di COVID kayak gini, tawakalnya kuat, itu terasa takarrubnya. Terus apalagi itu sabarnya kuat, syukurnya kuat, apalagi balik rojaknya kuat, berharapnya padahal itu kuat sekali, berharapnya. Gitu. Nah ini insya Allah kalau dicari rasa takarrubnya itu lebih cepat. Jadi kamu ulangi lagi konsep takarrub menggunakan hadis tadi. Pertama al-wajibat, kemudian sampai kemudian yang mustahab. Nah, ini konsep secara umum. Kalau kita bicara wajib dan mustahab, tentu terkait dengan 3 bagian amal ya, 3 jenis amal. Yang pertama, amal jawarih, amal anggota badan. Yang kedua, amal hati. Ketiga, amal lisan. Bahwa harus diakui, bahwa takarrub dengan amal hati, itu lebih terasa takarrub, itu iya. Terus amal jawarih yang mahdhah itu memang terasa lebih takarrub. Jadi kalau misalnya Bapak kok kayaknya belum, ya sudah Bapak jalani aja lewat amal hati sama amal mahdhahnya diperbanyak aja. Semoga nanti suasana takarrub terasa. Dan kalau suasana takarrub terasa di mimbar atau di mihrab di masjid, semoga suasana takarrub itu hadir di keadaan biasa. Itu yang benar malahan. Jangan sampai terasa dekat di masjid, tapi ketika keluar tidak. Itu yang berubah, itu yang sahabat yang bertanya, ya Rasul, kalau saya bersamamu seakan saya melihat surga. Kalau sudah, maka saya lupa semuanya. Gitu. Nah, Rasul mengatakan, in kuntum ala halatikum hadihi lasafahatkumul malaika. Jika keadaanmu seperti ini, maka malaikat akan berlomba menyalamimu karena engkau telah punya posisi yang sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sekarang ada di chat ada pertanyaan Ustadz, saya bacakan ya Ustadz. Iya Bu. Ini dari Bu Wati.
Ustadz, dalam kenyataannya bagi saya, ada saat keyakinan itu meredup. Biasanya ketika ujian dirasa begitu berat, bagaimana menyikapinya? Bagaimana menggapai ampunan Allah atas perbuatan ini? Oh iya, ini materi kemarin ya, materi sebelumnya ya, naik turunnya iman itu ya. Jadi situasi ini kalau kita perhatikan sebenarnya bisa dialami hampir semua orang. Caranya gimana? Ada dua hal. Yang pertama, kalau lagi kayak gitu, itu cerdaslah memilih substitusi amal istilahnya. Cari amal pengganti. Ya, kalau tadi, misalnya contoh biasanya kalau contoh yang paling gampang, kalau lagi ngeblank gitu kan, boro-boro megang Quran ya, boro-boro megang Quran. Kadang yang pokok aja bisa lalai. Nah caranya cari amal pengganti. Kalau males baca Quran, yaudah masak aja deh, gitu. Tapi diniatin yang baik, gitu kan jadi amal soleh kan, gitu. Atau cari amal pengganti. Misalnya tadi males tilawah gitu misalnya. Ya udah deh dengerin, kan bisa dengerin. Gitu. Dengerin kan masih menjadi amal soleh gitu. Jadi kalau kita menggunakan ilmunya orang Sumatera, pandai-pandailah pandai-pandailah kalian, gitu. Kan tilawah, dengerin aja deh. Gitu. Apa nih berat? Ya udah deh, ikut Zoom, tapi nggak usah pakai muka, kan dengan dengerin lumayan dapat ilmu. Kebaikan kan juga, gitu. Nah, ini juga bagian dari cara. Yang kedua, sebagian ulama termasuk Imam Nawawi memberikan tip, kalau kayak gitu, coba diterusin sampai kapan ininya, ngeblanknya itu. Supaya istilah kata itu bisa nggak nanti ada loncakan lagi gitu. Ibarat kalau mobil sedang turun, kita perhatikan turunnya ini ke jurang atau turun yang nanti bakal naik kenceng ke atas. Nah, kalau ternyata wah peluangnya bisa naik kenceng, ya udah gitu. Karena setelah sudah merasa ngeblank, terkadang tarikan ke atasnya itu tinggi sekali terkadang. Tapi ini harus hati-hati ya kalau menggunakan cara kedua. Khawatir ngeblank, kelamaan ngeblank, lama-lama benar ngeblank. Gitu. Jadi kedua itu digunakan oleh sebagian ulama ketika sudah pada puncak ininya, puncak keseriusannya, atau kemudian akhirnya udah istirahat, kemudian keterusan. Nah itu diterusin sampai mana? Lama-lama mulai dia kok ada yang kurang ya, mulai dia merindukan situasi awalnya, naik kenceng lagi. Boleh kayak gitu juga. Nah, itu tip yang kedua. Yang ketiga sebenarnya yang cukup membantu supaya situasi ngeblank nggak lama, itu adalah menggunakan amal jama'i. Ya kita gabung aja di semua kegiatan yang baik. Gitu. Meskipun kita nggak ngikut, tapi kita berada aja di situ. Gitu. Itu cukup membantu juga. Makanya sering saya sampaikan lagi malas, datang aja ke masjid, duduk aja di pojok sana, nggak usah di depan kan serius, belakang aja gitu. Itu sudah menjadi kondisi baik. Gitu. Mungkin gitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Saya lihat lagi Ustadz ya, ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Betul Bu. Ini tadi Pak Yudi itu California ya? Saya juga baru tahu ya, dari mana itu Pak Yudi tahu. Berarti ini udah kesiar, alhamdulillah, biar kesiar kemana-mana. Oh, disampaikan ke teman-temannya ya Pak Yudi ya, silakan. Ini Pak Yudi sampaikan aja ke teman-temannya supaya lebih syiar. Ya, Ustadz, saya bacakan pertanyaannya yang selanjutnya. Betul, Bu. Ya. Iya Bu. Bisa minta tolong dibaca ulang hadis tadi, takarub padaku lebih baik dari ibadah mahdoh. Oh ya, maaf Pak. Gimana Bu? Minta tolong dibacakan ulang hadis tadi, yang kira-kira tadi takarub padaku lebih baik daripada ibadah mahdoh. Oh, bukan gitu hadisnya. Jadi, makanya bukan gitu. Hadisnya itu, oke ya, jelasin. Wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih
aku cintai. Ahabbu ilayya, ahabbu bukan habba ya, ahabbu ilayya mimma aftartu alaih, yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan. Jadi maksudnya, dan tidaklah seorang mendekat kepadaku dengan hal sunnah sampai saya cintai. Jadi takarub pada Allah itu konsepnya secara umum konsepnya itu dengan dua hal, menjalankan kewajiban, yang kedua menjalankan yang sunnah. Nah, kewajiban itu dan sunnah itu dibagi menjadi 3 bentuk. Ada kewajiban dan sunnah yang bersifat anggota badan, perbuatan anggota badan. Kedua, bersifat perbuatan hati. Ketiga, bersifat perbuatan lisan. Nah, dari sinilah saya mengatakan, jadi takarub bukan hanya dengan yang mahdoh. Gitu ya. Bukan berarti mahdoh nggak penting ya. Bukan hanya yang mahdoh. Gitu. Dan bukan berarti yang ghairu mahdoh lebih penting, enggak, itu sama-sama penting. Tapi pemahaman selama ini kan mahdoh seakan-akan itu menjadi satu-satunya takarub gitu. Tapi takarub bukan hanya dengan yang mahdoh, bukan hanya yang mahdoh gitu. Jadi bukan hanya dengan tahajud, tapi bersedekah gitu, berkeliling kepada aitam duafa, para janda yang kehilangan nafkah, kehilangan walinya, itu adalah bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedikit saya cerita yang saya pernah ceritakan. Kan ujung dari semua ini sebenarnya, ujung semua ini kan bentuk konkretnya kan mendapatkan nanti balasan surga kan. Gitu. Bentuk konkretnya semua ini kan balasan surga. Ada hal yang menarik, sedikit tambahin cerita. Ada orang Maroko, kalau semoga saya tidak salah cerita ya. Atau siapa gitu, mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menyebut bahwa si Fulan dan Bani Fulan ini dikasih tempatnya pula dari kabilah ini itu min ahlil jannah. Dia mimpi sampai 3 kali. Ya, ini kan mimpi bener nih, dicari. Akhirnya orang ini haji, pas haji sampai di Mekah nanya polisi tentang kabilah X. Oh iya, ada di sana. Dia akhirnya sampai menuju ke tengah Badui itu, ternyata dia orang Badui. Hanya disebut, ya Fulan, aku mimpi ketemu Rasulullah. Engkau disebut min ahlil jannah. Dia kaget. Ahlil jannah, gak keliru kau gitu. Gimana ahlil jannah? Betul ya Abdullah. Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Engkau disebut ahlil jannah. Dan ini mimpi 3 kali. Gitu. Dia sampai, gak mungkin aku. Saya ini bukan orang baik, katanya. Dia bilang gitu. Saya ini bukan orang baik. Saya ini bukan, gak mungkin aku min ahlil jannah. Sampai segitu orangnya nelangsaknya pada dirinya. Ini orang Badui. Aku bukan orang baik. Gitu. Terus akhirnya, betul, coba sampaikan kepadaku perbuatan apa yang membuatmu sampai disebut min ahlil jannah. Karena ini mimpi, pasti ini mimpi benar gitu. Tentu ya kalau nanti kita bahas apakah mimpi bisa menjadi dalil bab yang lain ya. Itu nggak bisa jadi dalil. Tetapi mimpi orang mukmin tentang mimpi yang benar, kalau ketemu Rasulullah, itu bisa menjadi pertanda namanya. Nanti cariin dalilnya baru. Jangan sampai salah sikap. Ada yang mengabaikan mimpi sama sekali, enggak, dan sampai menjadikan mimpi sebagai dalil, dua-duanya ekstrim. Dalil itu mimpi hanya pertanda. Dalil tetap ya Quran dan Sunnah. Nah, coba ingat-ingat ya Abdullah, ingat terus. Dia akhirnya mikir, sambil juga bingung, mas min alil jannah dari mana gitu. Saya bukan orang baik. Sampai, oh iya, mungkin bisa jadi ini. Saya tidak tahu, dia bilang mungkin bisa jadi ini. Awal dulu lama, tetanggaku meninggal. Nah, tetangga dekatku ini meninggal. Nah, tetanggaku dekat ini meninggal. Dan tidak ada satupun yang ngurus. Gitu. Sehingga suatu saat, karena nggak ada yang ngurus, akhirnya aku kasihan padanya, janda dengan beberapa anak ini. Maka sejak itu,
aku berjanji kepada diriku, gitu. Aku akan memberikan separuh gajiku kepadanya. Nah, orang Baduy ini ternyata punya gaji dari pemerintah, gitu. Entah sebagai apa, mungkin sebagai kepala kabilah atau apa. Pokoknya orang Baduy ini dapat gaji dari pemerintah, dapat bagian jatah. Emang iya di sana orang-orang yang dapat bagian dari pemerintah, dari gaji. Nah, sejak itu separuh gajinya dari pemerintah itu dikasihkan ke wanita janda ini yang nggak ada yang ngurus itu. Sejak itu sampai cerita mimpi itu disampaikan juga itu. Saya tidak tahu apakah ini atau tidak nggak ngerti, tapi saya melakukan ini. Oh, bisa jadi. Nah, yang menarik, begitu dia mendapatkan berita itu, justru ini ya, kabar baik. Dia akhirnya mendatangi Mekah dan sujud kepada Allah, menangis taubat kepada Allah, terus memperbaiki semua halnya yang selama ini dikerjakan. Ya katanya, ya banyak meninggalkan kewajiban dan lain sebagainya. Dan taubat. Jadi dari mimpi ini tentu hanya mimpi. Itu menunjukkan takarub itu dengan menyayangi orang-orang yang kurang. Bagian dari hal baik yang bisa mendatangkan balasan berlimpah dari Allah SWT. Mungkin demikian jawaban. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Bu, ini asa bacaan ada yang lewat ya, Bu. Usul ke depan bahas cabang ilmu. Cabang iman. Oh iya, nanti. Insya Allah nanti diteruskan kajian cabang iman. Kita biar bahasan ini dulu. Insya Allah akan kajian tauhid akan sampai ke cabang iman. Nanti tinggal disepakati apakah kajian iman ini lanjut dari materi kemarin yang di grup WA, itu kan sudah sampai ke cabang iman berapa itu. Atau nanti kita ulang, nanti kita sepakati di sini. Oke, silakan ada yang lain? Nah, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Mana ini? Bu, masih ada kok Bu katanya, Bu? Nggak tahu, di chat saya nggak ada tuh Ustadz. Loh kok bisa? Wah, berarti handphonenya beda kali ya? Nggak ada, saya udah habis. Nggak tahu, mungkin saya private. bacakan ya, Bu? Bertanya private mungkin ke Ustadz, coba deh. Oh, nggak tahu deh. Iya, privat benar. Oh, privat, betul Bu. Ya, ya kalau di sini nggak ada. Ya. Apakah menjadikan perkara sunnah menjadi perkara wajib dibolehkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, ini jawabannya. Pertanyaannya apakah menjadikan perkara apa? Sunnah menjadi wajib. Oke, apakah menjadikan perkara sunnah menjadi wajib diperlukan dan menjadi takal kepada Allah? Tidak boleh. Jadi kalau sunnah tetap sunnah. Tapi itu kalau kita bicara hukum ya, misalnya kita, menurut aku harus duha. Kalau nggak duha dosa. Nah ini nggak boleh kalau ngomong gini, karena telah merubah status hukum. Ya. Tapi kalau sama juga sebenarnya konsep di awal menjadikan perkara mubah menjadi sunnah itu bukan berarti merubah hukumnya, mubah tetap mubah. Ya, mohon ini sekali tambahan penjelasan. Bukan berarti mubah, wah setiap mubah menurut aku jadi sunnah, itu nggak boleh juga, nggak boleh. Merubah hukum itu nggak boleh. Cuman maksudnya kan menjadikan mubah menjadi sunnah itu maknanya adalah meniatkan halal mubah agar kelak akan bisa bernilai ibadah. Itu yang disebut dengan menjadikan perkara mubah menjadi sunnah. Paham ya? Termasuk kalau maksudnya menjadikan sunnah menjadi wajib, itu kalau merubah hukum nggak boleh. Atau menetapkan kepada dirinya menjadi wajib padahal itu sunnah juga tidak boleh. Gitu. Tadi ya, aku wajib sholat duha, aku macam-macam. Ya tetap sunnah ya sunnah. Gitu. Tetapi kalau mengusahakan hal sunnah ini menjadi sangat diistiqomai, sangat diistiqomai. Dan dia tidak berani meninggalkannya meskipun sunnah. Ya, dia tidak berani meninggalkannya meskipun sunnah. Tanpa merubah hukum, itu boleh. Itu boleh sekali. Itu baik sekali bahkan. Gitu. Paham ya? Jadi kalau maksudnya menjadiin
sunnah menjadi wajib. Itu maknanya begini, bukan merubah hukum, itu boleh. Gitu. Jadi orang yang berkomitmen untuk tidak pernah berani meninggalkan sunnah, itu baik sekali. Meskipun laki-laki tidak boleh merubah hukum, tetap ya sunnah ya. Aku belum sholat ba'diyah kok. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku sholat ba'diyah dulu. Kamu kok nggak berani meninggalkan sholat sunnah? Ya nggak boleh kan? Ya sunnah jangan dianggap sunnah. Emang sunnah kan perintah Allah juga. Nah kalau pemahamannya kayak gini, boleh. Itu boleh sekali. Bahkan memang para ulama-ulama yang soleh itu sunnah ini sudah hampir jadi wajib. Dia nggak meninggalkan yang sunnah. Gitu. Makanya mereka mengatakan, jangan kau anggap ringan sunnah. Gara-gara kalau meninggalkan sunnah tidak dosa. Ingatlah, sunnah itu perintah Allah. Yang merintah itu Allah. Gitu. Diperintah oleh Allah. Sunnah itu kategorinya perintah Allah. Bukan kategorinya pembiaran, perintah Allah. Cuman perintahnya tidak menekan. Nah, gitu. Kan kalau di usul fikih itu kan, kalau di usul fikih, sunnah itu kan adalah perintah Allah yang tidak menekan. Nah, oleh orang fikih, maka definisinya adalah perkara yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Kenapa? Karena tidak menekan perintahnya. Gitu. Kalau usul fikih itu kan bicara tentang proses hukumnya. Kalau fikih hasil hukumnya. Makanya kalau di fikih definisi sunnah menjadi definisi hasil pekerjaan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Lah kok bisa? Ya karena tidak menekan. Nah, bentuk menekan itu misalnya karena tidak ada ancaman kalau meninggalkan, menggunakan kalimat yang berarti tidak menekan. Ternyata Rasul pernah meninggalkan. Itu juga bentuk-bentuk yang membuat perintahnya tidak menekan. Jadi kami ulangi lagi, itu betul pemahaman itu baik selama tidak sampai ngerubah hukum. Kalau ngerubah hukum ya tidak boleh. Terus ada salah satu situasi sunnah yang akhirnya bisa menjadi wajib karena ia bernazar. Nah ini boleh, tapi ini unik hukumnya. Ini bercampur hukumnya. Misalnya, aku nazar puasa Senin Kemis selama setahun. Wajib. Bagus nggak? Bagus. Cuman unik. Nazar itu hukumnya makruh. Gitu. Jadi, tapi dari makruh ketemu baik gitu. Maka nazar itu unik. Nazar itu kan, ya Allah jika engkau berikan ini dari itu, maka aku begini-begini. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena seakan-akan hitung-hitungan banget kepada Allah. Gitu. Baru mau melakukan kebajikan kalau dapat dulu dari Allah. Tapi kalau memang sudah dapat, wajib dikerjakan. Lah, kau kan sudah berjanji. Jadi hukum dasarnya itu makro, tapi kalau sudah terlaksana menjadi wajib karena menjadi janji. Nah, sama nih case-nya. Kalau ada orang bernadar tentang sunnah, wajib jadinya. Nah, jadi nilainya, akhirnya nilai menjadi wajib. Bagus. Bagus. Gitu. Tapi nadar, jangan nadar. Tapi kalau udah nadar, bagus dikerjakan. Jadi nadar itu pintu buruk menghasilkan hal baik. Itu nadar. Dan banyak kan di dunia ini pintu buruk menghasilkan hal baik. Jadi kan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Ini ada yang raise hand, masih bisa nggak Ustadz? Oh boleh Bu, terserah Ibu. Ibu kan disiplin sekali. Ini pas jam 7 ini. Iya. Ibu disiplin sekali. Silakan Pak Endro. Kalau Bu Yuli disiplin sekali. Pas, pokoknya harus pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Ustaz. Wah iya, alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Indro Ustaz mau sedikit menanyakan bahwa kebersamaan dengan Allah itu kan dimulai dengan usaha kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu ya Ustaz ya? Itu dampak ya, itu dampak ma'iyatullah bil ilm. Terus yang apa? Ya. Nah, terus kemudian kan salah satu tadi sunnah tadi kan sunnah, kalau kita mengerjakan sunnah berarti kita melakukan satu amalan yang melebihi dari yang diwajibkan. Artinya
timbul rasa cinta Allah kepada kita karena kita melakukan dengan cinta, mau melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan tapi kita lakukan sehingga rasa cinta, itu mendekatkan diri kita kepada Allah juga. Nah kemudian ini Ustaz, dari impact itu kan banyak ini para bukan hanya ulama tapi para pendahulu-pendahulu kita itu kan mereka sudah melakukan suatu amalan-amalan tertentu sehingga mereka merasa sampai kepada suatu makom yang dikatakan dekat dengan Allah atau ma'iyatullah. Sehingga dia membuka jalan atau membuka ijazah kepada orang-orang yang ingin seperti dia melakukan satu amalan-amalan yang dia tadi jalani, sudah dia daki sama ini. Sehingga ya apa yang dia daki itu diajarkan kepada orang-orang yang berikutnya supaya sampai kepada seperti apa yang dia lakukan. Dan itu setiap orang ternyata kan beda-beda Ustaz. Maka disebut ada ada kelompok-kelompok sufi-sufi yang lain. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah itu dibolehkan? Karena kadang-kadang mereka mungkin juga amalan-amalan yang mungkin dia rasa pendahulu itu tidak sebagian mungkin tidak biasa atau tidak gitu, sehingga kalau kamu ingin sampai kepada ini ya lakukan seperti apa yang telah lakukan. Kalau yang lain saya nggak tahu gitu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di konteks ini hukum dasarnya apa saja amalannya itu jika memang muktabar syar'i, memang secara syariat itu memang diakui ya diterima. Tapi kalau tidak diakui ya ditolak. Makanya lahir namanya thariqah mu'tabar, thariqah yang diakui, gitu. Dan ada yang ghairu mu'tabar. Nah, ini bagi yang mau menerima itu, maka melahirkan thariqah mu'tabar dan ghairu mu'tabar. Jadi kalau ditanya tergantung amalannya, itu mu'tabar nggak mu'tabar. Jadi apakah, nah yang mu'tabar biasanya nggak jauh-jauh Pak. Biasanya nggak jauh dari zikir. Yang paling lengkap itu Imam Ghazali, yang hampir seluruh kewajiban. Imam Ghazali menggunakan seluruh jalan, gitu. Ini jadi kalau ditanya itu gimana? Tergantung yang diamalkan. Kalau dia mu'tabar, ya mu'tabar. Kalau tidak, ya tidak. Maka lahir namanya thariqah mu'tabar yang diakui. Gitu. Di Indonesia ada sekitar diakui itu 41. Tetapi harus diakui bahwa terkadang dalam proses mengamalkannya ini itu bisa terjebak kepada satu kondisi yang diperdebatkan kebolehannya. Kan biasa tuh. Hal baik itu yang awalnya ada pilihan akhirnya menjadi sistem. Nah, itu bisa masuk bid'ah apa enggak bid'ah? Paham ya kira-kira? Hal baik yang awalnya itu pilihan. Contoh, secara umum kalau orang dzikir ba'da maghrib, boleh enggak? Boleh. Secara umum, kalau tidak disistemkan, orang dzikir 10.000, 100.000 boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ya terserah-serahlah. Pokoknya suruh dzikir sebanyak-banyaknya. Secara umum kalau orang sholat malam sebanyak-banyaknya boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi akhirnya, karena tadi pengalaman, aku dzikir ba'da maghrib 100.000. Terus disampaikan kepada muridnya. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan. Kalau ini disistemkan menjadi sunnah apa bid'ah? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ya sunnah. Tetap boleh, kenapa? Lah kan bukan amal salah. Karena aslul amali mubah, fama ba'dahu mubah. Gitu. At-tabi fi hukmil matbu. Hal yang datang itu, yang tabi, yang mengikuti, hukumnya mengikuti yang diikuti. Asalnya dzikir boleh, berarti apa saja. Di konteks dzikir ya boleh. Mau ba'da maghrib, mau berapa jumlahnya. Aslinya kan mau dilepas. Mau berapapun kan dilepas. Ya udah, aku milih ini yang boleh. Terus sebagian mengatakan, tidak boleh karena sudah dibangun sistem. Rasul tidak pernah menyatakan itu. Nah akhirnya kalau udah kayak gini ya kita masuk ke bab perbedaan ulama. Perbedaan ulama itu ya akhirnya apalagi yang far'i kayak gini ya udah relax aja. Ini kan bukan benar sama salah tapi hanya tepat sama istilahnya qaul rajih sama qaul marjuh aja. Yang kuat sama yang lemah aja. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya pertama tergantung amalannya mu'tabar atau ghairu mu'tabar. Yang kedua adalah bisa nggak terjebak kepada hal yang diperdebatkan. Nah, tapi dalam yang diperdebatkan ini sebenarnya kita punya dua pilihan. Ya boleh menganggap itu
boleh karena asalnya perkara boleh, atau menganggap itu nggak boleh karena ditumpangi perkara yang dianggap telah menjadi aturan baru. Itu juga bagian dari pembahasan yang oleh para ulama memang diperdebatkan. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Pokoknya gini, Pak. Perbedaan ulama itu kalau perbedaannya sebab ada mendefinisikan perkara, biasanya emang nggak selesai. Kecuali perbedaan yang dasarnya hadis sahih, kemudian sama hadis dhaif, ya pasti salah yang dhaif. Selesai itu cepat. Tapi kalau perbedaannya karena ini definisinya ini apa? Hadisnya sama. Tapi ini apa? Itu namanya persepsi mendefinisikan. Nah, ini akhirnya biasanya ini sebenarnya masuk bidah apa enggak bidah? Enggak, kenapa? Asalnya kan enggak bidah. Nah, ini kenapa kamu bikin peraturan batal maghrib? Itu pilihan aja. Kamu buat sistem. Nah, karena ini tradisi aja, bukan aturan. Nah, kan mirip-mirip. Kata, ini bidah karena kau sudah membuat peraturan. Kenapa? Ini kau atur. Kalau enggak gini enggak boleh. Oh, kata yang membolehkan, itu enggak boleh, bukan enggak boleh syar'i, itu enggak boleh secara organisasi aja. Karena kau muridku maka tak suruh kayak gitu. Mirip kalau ibu bapak mengatakan setiap ba'da maghrib semua anak wajib baca Quran. Awas ya kalau baca Quran. Loh, kok bapak buat peraturan? Ini peraturan rumah, bukan peraturan agama. Dan agama membolehkan. Kayak gitulah cara berpikir. Kan boleh seorang ayah mewajibkan seluruh anaknya ba'da maghrib baca Quran. Yang nggak baca Quran, ketok. Anaknya ngomong, bapak buat peraturan baru. Mana dasarnya? Setiap ba'da maghrib wajib baca Quran. Kata bapaknya, disuruh baca Quran. Perintah baca Quran. Gitu. Al-muslim alladzi yaqra'ul Quran. Nah, tapi kan nggak ada urusannya ba'da maghrib. Kata bapaknya, lihat justru itu. Kan bisa kapan saja. Bapak nyuruhnya ba'da maghrib. Gitu. Itu tergantung cara melihatnya. Wallahu a'lam. Ya sedikit lagi Ustaz, ya bisa ya Ustaz ya. Tergantung itu, Bu Moderator. Ya silakan Pak, monggo. Nah, Jadi gini tadi berkaitan moderator ini pokoknya disiplin sekali pokoknya. tadi masih nyanggung tadi Ustadz ya. Jadi sampai kepada thariqah itu bagaimana mengangkat para muridnya itu, bagaimana kuncinya itu adalah seperti kita itu bisa bergantung 100% pada Allah, sehingga kebergantungan kita kepada manusia, kepada hal selain Allah itu dihilangkan. Caranya bagaimana? Mereka dengan ekstrem kadang-kadang, coba kamu jalan dari sini ke Surabaya, nggak kasih duit, nggak kasih apa, kamu nggak bisa bergantung pada Allah. Nah, kadang-kadang yang begitu kan membuat dia menjalani dan kemudian dia mendapatkan diri, ternyata dia bisa sampai dan selamat, namanya gitu. Itu seolah dia bilang, wah benar Allah itu. Nah, ini hal-hal yang begini itu kadang-kadang di dalam thariqah itu ditekankan sehingga langsung masuk itu ke ini. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, kalau ini subjektivitas lah. Kalau itu subjektivitas. Itu di teori pendidikan juga dijalankan kan, Pak? Iya. Itu sebenarnya kan itu metode kan sebenarnya. Itu kan metode pendidikan. Itu kan bukan syariah sebenarnya. Bukan aturan kan, metode. Boleh trainer kan mengajarkan kalau antum ikut training bisnis itu ada ekstrim. Bagi peserta trainingnya tidak dikasih duit, si orang ini ditaruh di pasar pagi hari, ditaruh di pasar, dan oleh trainernya, aku akan tunggu di kota ini, kau telah membawa uang 1 juta. Wah, kerja keras. Akhirnya dia menawarkan diri sesuatu di pasar, panggul, dapat duit 20.000. Akhirnya terus ganti sampai kemudian sampai pada target tertentu di bawah 1 juta. Pulang. Itu sukses. Metode aja. Boleh enggak? Itu sebagai metode boleh aja. Sebagai metode boleh aja. Sebagai metode. Tapi sebagai syariah ya enggak. Enggak boleh akhdul asbab harus. Tetapi karena ini metode dan akhirnya dia punya experience begitu, suatu saat ketika dia memang tidak mungkin akhdul asbab, orangnya enggak goyah. Dan akhirnya asbab di mata orang kayak gini udah masuk di hati betul, tidak berpengaruh. Jadi dia ringan menempatkan asbab itu. Paham ya kira-kira ya? Sebagai metode aja. Gitu. Boleh nggak hari-hari aku pakai kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Rasul nggak begitu. Gitu. Jadi kalau kan itu kan sudah masuk syariah kan. Boleh nggak aku hidup, aku nggak usah kerja? Aku nggak boleh. Gitu. Nah, tapi kalau itu terjadi, yaitu sebagai sebuah metode, dan akhirnya karena proses keilmuan,
Allah izinkan terjadi. Tapi secara umum orang ya tidak boleh, tetap Allah, tetap kita sebagai muslim, siapapun kita, sedekat apapun, Rasulullah juga melakukannya, tetap menggunakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rasulullah saja juga harus berproses mendapatkan kemenangan, tidak menggunakan kayak gitu. Nah, itu jawabannya. Tapi sebagai sebuah metode, iya. Nah, oleh karena itu di konteks kayak gini terkadang kesalahannya bukan di konsepnya, Pak, di implementasinya. Nah, terus kemudian murid-murid kayak gini akhirnya ngomong, wah saya mah nggak perlu. Itu setan bisa masuk lewat kayak gitu-gitu. Makanya para salik yang berada di ilmu ini harus kuat syariahnya. Kalau nggak kuat bisa kejebak di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saat sejak lahir. Terima kasih Ustadz, sudah 7.13 Ustadz. Ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi juga. Mari kita tutup. Sebelumnya mohon doa dari Ustadz dan ditutup sekalian dengan doa kafaratul majlis. Jamaah yang dirahmati Allah, kami ulangi, mohon disiar-siarkan kajian online ini ke banyak pihak dimanapun ya, terutama kalau bisa menjangkau para muslim di luar negeri, kan supaya bisa mendapatkan ilmu, pencerahan, dan juga syiar nih kajian kita. Mari bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Razzaqu ya Karim ya Rahmanu ya Rahim irhamna wa'afina wa'fu anna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Aziz ya Ghaffar ya Aziz ya Ghaffar ighfir lana ya Latif ya Khabir ultuf bina ya Latif ya Khabir ultuf bina ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.